Sudah jelas bahwa Kaisar Surgawi King Lin telah menemukan mantra penjaga surgawi setelah segel ini. Para penjaga surgawi meniru para dewa kuno, sementara segel ini digunakan untuk mengendalikan para pelayan mereka. Ada perbedaan di antara keduanya. Pelindung surgawi berfokus pada tubuh fisik dan mantra adalah yang kedua. Setelah berhasil, mereka tidak akan pernah mengkhianati kecuali membebaskan mereka. Mantra penyegelan itu tidak sempurna dalam hal kesetiaan. Selama itu mantra, itu tidak akan sempurna. Dengan berlalunya waktu, berbagai masalah yang bisa menyebabkan mantra rusak akan muncul. Wang Lin sangat jelas tentang ini. Saat segel jatuh di antara alis bocah itu, tubuhnya bergetar. Semua energi asal surgawi di tubuhnya mulai aktif dan segel identik terbentuk pada jiwa asalnya. Bocah itu menarik napas dalam saat dia bangun dengan senyum masam dan dengan hormat berkata, "Salam, Tuan." Wang Lin menatap bocah itu dan berkata, "Pergilah keluar planet ini dan kirim kultivator Alhiven pergi. Adapun kamu, tetap di sini." Bocah itu dengan cepat menuruti perintah itu. Dia melesat ke langit. Saat Wang Lin melihat bumi yang dikenalnya, matanya menjadi penuh nostalgia. Dia punya banyak kenangan di sini. Wang Lin merasakan kemurungan kembali setelah pergi selama ratusan tahun. Ini adalah emosi yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan. Aku tidak tahu berapa banyak teman yang masih bisa aku temui. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa. Bayangannya berkedip dan kemudian Tasan melangkah keluar dan berdiri di sana. Wang Lin hanya menatap rumahnya seperti ini, dan melankolis di hatinya menjadi lebih kuat. Tak lama setelah itu, bocah itu turun dari langit. Dia dengan tenang berdiri di belakang Wang Lin. Beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Dua dari mereka bergerak lebih cepat daripada yang lain dan dengan cepat mendekat. Keduanya adalah Zhou Wutai dan Yun Kuezi. Wang Lin mengambil langkah ke depan dan seluruh tubuhnya menghilang. Dia hanya meninggalkan pesan akal ilahi yang bergema di dalam hati Zhou Wutai dan Yun Kuezi. "Aku ingin sedikit." Saat Zhou Wutai merasakan akal ilahi ini, tubuhnya bergetar dan pikirannya terkejut. Meskipun akal ilahi ini lembut, itu menakutkannya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Pada saat yang sama, ada juga perasaan rumit di hatinya. Aku tidak berpikir bahwa dia akan menjadi sekuat ini setelah ratusan tahun. Zhou Wutai bagaimanapun adalah Suzaku, jadi dia dengan cepat menekan kejutan di hatinya. Dia menggenggam tangannya ke Yun Kuezi dan kemudian pergi dengan orang-orangnya. Emosi Yun Kuezi bahkan lebih rumit. Akal ilahi Wang Lin telah membuatnya gemetar juga. Bocah kecil dari masa lalu telah mencapai tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Dia berpikir tentang pertempuran antara dirinya dan Zhu Kuezi, pertempuran antara klan abadi dan negara Suzaku. Sekarang semuanya terasa sangat tidak berarti. Secara kebetulan, baik Zhou Wutai dan Yun Kuezi menyegel informasi tentang kembalinya Wang Lin. Selain dari para kultivator yang terbangun lebih awal, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Wang Lin telah kembali. Alasan mereka berdua melakukan ini adalah karena akal ilahi Wang Lin berisi sedikit melankolis. Dia membutuhkan waktu sendirian dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin melihat pemandangan yang dikenalinya di sekitarnya saat dia berjalan menyusuri jalan yang berliku. Dia tidak bergerak sangat cepat dan tubuhnya menimbulkan rasa kesepian yang kuat. Matahari terbenam membuat bayangannya sangat panjang dan Wang Lin tampak sangat kesepian. Dari kejauhan, Wang Lin tidak terlihat seperti pemuda dan lebih seperti orang tua. Seorang pengembara yang telah meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun. Teasan dan bocah berkepala besar mengikutinya. Ekspresi Teasan tidak berubah. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi Wang Lin. Jika ada yang menunjukkan permusuhan terhadap Wang Lin, dia akan menjadi yang pertama untuk menyerang. Bocah berkepala besar itu juga diam. Hatinya berantakan dan dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya tidak dikenal, tetapi ada jejak keakraban di dalamnya. Jalan ini dulunya hanya jalan desa kecil. Namun dengan berlalunya waktu, itu telah banyak berubah. Saat dia berjalan, melankolis di hati Wang Lin menjadi lebih kuat. Samar-samar dia melihat ujung jalan di depan. Ada kota besar di sana, dan dipenuhi dengan kebisingan. Ada sebuah plakat di atas gerbang kota, dan ada 3 karakter di plakat itu. Kota leluhur Wang. Melihat kota dari kejauhan, Wang Lin berhenti. Penampilan kota asalnya dan suara orang tuanya memenuhi pikirannya. Berubah. Ekspresi Wang Lin mengungkapkan kesedihan. Kota ini benar-benar berbeda dari ingatannya. Suara kuda dan roda di tanah bergema dari belakang Wang Lin sambil merenung. Tidak lama kemudian, tim kereta perlahan-lahan tiba. Gerbong ini sangat biasa. Ada beberapa orang yang menunggang kuda di depan mereka untuk membuka jalan. Di belakang kuda ada kereta, dan seorang lelaki tua duduk di depan salah satu gerbong. Matanya seperti kilat. Dia jelas seorang ahli seni bela diri. Lelaki tua itu kadang-kadang mengangkat cambuk di tangannya, dan dengan cepat meningkatkan kecepatan kereta. Saat orang tua itu melewati Wang Lin, dia tampak dengan santai berbalik untuk melihat kelompok Wang Lin sebelum menarik pandangannya dan pergi. Ekspresi Wang Lin rumit saat dia perlahan berjalan ke depan di belakang gerbong.
Ada penjaga di gerbang yang memeriksa jalan masuk. Tanpa satu, mereka tidak akan membiarkan siapapun masuk. Ini tentu saja tidak mengganggu Wang Lin sama sekali. Tidak ada penjaga yang memperhatikan dia berjalan lewat. Setelah memasuki kota, jalan dipenuhi pejalan kaki. Jalanan dipenuhi toko-toko dan tampak sangat ramai. Wang Lin perlahan berjalan dengan kesepian di hatinya. Segala sesuatu di hadapannya sangat asing baginya. Semua orang telah berubah. Wang Lin berdiri di depan sebuah toko. Saat dia melihat toko itu, pandangannya menjadi buram. Dia ingat bahwa dulu ada pohon belalang tua di sini dengan batu biru di akarnya. Selama masa mudanya, dia sering duduk di sini dan mempelajari gulungannya. Dia masih ingat bagaimana saat paman keempat memberinya kesempatan untuk menjadi seorang kultivator, dia duduk di sini hari itu dan menatap ke langit. Dia dulu benar-benar ingin tahu seperti apa dunia di luar. Melihat toko, Wang Lin merenung dalam diam. Ratusan tahun berlalu dalam sekejap. Mungkin tidak lama bagi para kultivator, tetapi itu sudah cukup bagi banyak generasi untuk dilewati manusia. Mungkin itu karena dia berdiri terlalu lama di sana sehingga pelayan berjalan keluar dengan cemberut dan ingin berteriak. Namun saat dia melihat Teasan, dia ketakutan. Orang sebesar itu jarang ada di sini. Saat dia melihat lagi, dia melihat bocah berkepala besar itu. Bocah itu tampak aneh dan menakutkan. Pelayan hanya mengambil satu tatapan dan dengan cepat berubah pucat. Dia mundur 2 langkah saat melihat Wang Lin sebelum menenangkan dirinya dan berkata, "Adik, toko kami menjual batu giok. Jika kamu ingin membeli, masuklah. Jika tidak, tinggalkan." "Apa maksudnya kamu hanya berdiri?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Pelayan, apakah ada pohon belalang tua di sini?" Pelayan itu awalnya tidak mau mengatakan apa-apa. Tetapi setelah melihat Teasan dan bocah berkepala besar di belakang Wang Lin, dia menjawab, "Pohon belalang tua apa? Aku tumbuh di kota leluhur Wang dan tidak pernah melihat pohon belalang tua." Melankolis di mata Wang Lin menjadi lebih kuat dan hatinya terasa pahit. Dia terus menyusuri jalan dan pergi lebih jauh ke kota. Teasan dan bocah berkepala besar itu mengikutinya. Saat pelayan melihat Wang Lin pergi, dia mendengus sebelum kembali ke toko. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari rumah memegang tongkat dan dengan seorang pelayan mendukungnya. Dia bertanya dengan suara serak, "Apa yang terjadi?" Pelayan cepat naik dan tersenyum. "Penjaga toko, itu bukan apa-apa. Ada beberapa orang aneh yang bertanya apakah ada pohon belalang tua di sini. Aku tumbuh di sini dan tidak pernah melihat pohon belalang tua. Aku rasa mereka salah tentang tempat ini." Lelaki tua itu terkejut dan matanya yang redup menampakkan ekspresi dari kenangan. Setelah waktu yang lama, dia dengan lembut berkata, "Aku ingat bahwa saat aku masih kecil, para tetua berkata bahwa dulu ada pohon belalang tua di sini. Sudah lama sekali." Pelayan itu terkejut, tetapi dia tidak mengambil hati ini. Saat Wang Lin berjalan, tidak ada pemandangan yang dikenalinya. Segalanya terasa aneh baginya. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi hatinya dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saat dia berjalan, Wang Lin tiba-tiba menggigil. 1000 tahun kultivasinya menjadi sangat rapuh dan mulai runtuh dari tubuhnya. Dia seperti seseorang yang telah meninggalkan rumahnya sejak lama. Kemudian, setelah melihat semua orang asing ini, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang akrab. Wang Lin memandang ke depan. 1000 kaki di depan, ada area yang dikelilingi oleh tembok batu. Ada tim prajurit yang berpatroli di daerah itu. Jelas tempat ini dijaga dengan baik dan tidak ada yang diizinkan masuk. Selain itu, ada selusin aura milik kultivator di sekitar daerah ini. Orang bisa membayangkan bahwa ini pasti lokasi paling penting di kota ini. Apa yang ada di dalam dinding batu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari dinding luar. Ada beberapa rumah di sana yang memberi perasaan akrab pada Wang Lin. Ada juga kuburan yang dibangun di belakangnya. Para prajurit yang berpatroli kadang akan melihat ke dalam dinding, dan wajah mereka akan menunjukkan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Wang Lin melihat semua ini dan kemudian mengambil langkah dan menghilang. Ia muncul kembali di dalam tembok. Pada saat ini malam menutupi bumi. Wang Lin melihat segala sesuatu di depannya, terutama makam yang dibangun oleh generasi berikutnya, dan dia berlutut. Tanpa sadar, 2 aliran air mata jatuh. "Ayah, Ibu, Tizu kembali." Air mata jatuh dari wajahnya dan matanya mengungkapkan kerinduan dan kesedihannya yang menyelimuti tubuhnya. Berlutut ini terasa seperti berlangsung selama-lamanya dan waktu perlahan berlalu. Teasan dan bocah berkepala besar itu juga ada di sini. Mata Teasan masih dingin, tetapi saat bocah berkepala besar melihat semua ini, matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia awalnya tidak tahu apa tempat ini. Tetapi setelah melihat tindakan Wang Lin, dia tahu bahwa ini adalah rumah leluhur Suemyu. Bocah itu tidak pernah mengalami kasih sayang, jadi saat ini dia tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya sendiri. Wang Lin menatap token di makam. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berdiri dan menatap rumah-rumah. Seolah-olah dia telah kembali ke 1000 tahun yang lalu, kembali ke ingatannya yang paling berharga. Saat dia membuka pintu halaman, tidak ada apapun di halaman yang diubah. Meja itu masih ada di sana, tetapi tidak ada orang. Wang Lin samar-samar bisa mendengar suara dari 1000 tahun yang lalu. "Tizu, bagaimana pelajaranmu? Tizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan akan menjadi ujian besar negara.
Ini akan menentukan apakah kamu memiliki masa depan atau tidak. Jangan seperti ayah, tinggal di desa ini seumur hidup. Sayang, cukup. Kamu mengganggunya tentang hal ini setiap hari. Aku yakin Tizu pasti akan lolos. Tizu, paman keempat adalah orang yang baik. Selama bertahun-tahun, adalah berkat bantuannya bahwa ukiran kayu ayahmu dapat dijual untuk mendapatkan uang. Jika kamu memiliki masa depan yang baik, jangan lupa untuk membayar paman keempat. Aura kesedihan menyebar dari tubuh Wang Lin. Dia melangkah ke halaman dan rumah yang telah dia tinggalkan selama ratusan tahun. Setelah membuka pintu, meskipun Wang Lin masih tampak seperti pemuda, dia mengeluarkan aura kuno. Dia seperti seorang lelaki tua yang tidak kembali ke rumah dalam waktu yang lama dan terus menyentuh segala sesuatu dengan tangannya. Saat Wang Lin menyentuh dinding, pemandangan masa kecil ini melintas di benaknya. Kesedihan di hatinya menjadi semakin kuat dan kerinduan orang tuanya memenuhi tubuhnya. Setelah membuat teasan dan bocah berkepala besar menunggu di luar, Wang Lin duduk sendirian di dalam rumah leluhur. Dia merasakan aura rumah dan lupa tentang dunia kultivasi saat dia mengingat masa kecilnya yang bahagia dan tumbuh di bawah kasih orang tuanya. Lingkungan sekitarnya sangat tenang, dan selama keheningan ini hati Wang Lin menjalani pembaptisan. Kenangan masa kecilnya secara bertahap muncul kembali saat dia duduk di sana sendirian. Sementara dia duduk diam di sana, dia terkadang mengungkapkan senyum bahagia dan kadang dia mengungkapkan kesedihan. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengingat ingatan masa kecilnya, jadi dia hanya bisa mengingatnya sendiri. Kebahagiaannya kesepian. Senyumnya jelas dipenuhi dengan kesedihan yang sunyi. Air mata jatuh dari sudut matanya dan ditinggalkan di tanah seperti jejak kenangan. Cahaya bulan perlahan-lahan berlalu dan pelarian naik, mengusir kegelapan. Sinar matahari jatuh di bumi dan terus memanjang saat menutupi kota leluhur Wang. Saat sinar matahari masuk dari jendela, Wang Lin terbangun dari ingatannya. Dia melihat sekeliling dengan dalam sebelum berdiri dan pergi. Teasan berdiri di sana sepanjang malam dan tetap tak bergerak. Ekspresi bocah berkepala besar itu bahkan lebih rumit. Dia menghabiskan malam itu mengingat rasa sakit masa kecilnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia dapat menemukan kelegaan dalam ingatan yang menyakitkan itu. Hal yang paling dia pikirkan adalah ibunya yang selalu meremehkannya. Sebelumnya, ingatan ini adalah sumber rasa sakit yang hebat, tetapi sekarang itu jauh lebih tidak menyakitkan. Kelompok Wang Lin tidak menyembunyikan diri. Saat fajar tiba, mereka segera menarik perhatian para prajurit di luar tembok. Semburan seruan datang dari luar tembok saat para prajurit berkumpul. Niat membunuh mengunci mereka seolah-olah para prajurit menghadapi musuh besar. Pada saat yang sama, lebih dari 10 kultivator dengan berbagai tingkat kultivasi, dari pendirian pondasi ke formasi jiwa, bergegas. Akal ilahi mereka dengan cepat mengunci mereka. Raungan marah datang dari luar tembok. Iblis, kalian berani masuk ke rumah leluhur Wang? Apakah kamu tahu bahwa ini adalah kejahatan di mana bahkan seluruh keluargamu akan dihukum? Ada kilatan energi pedang di langit saat para kultivator tiba, dan mereka semua tampak marah. Wang Lin bisa mengatakan bahwa ini bukan kemarahan palsu, tetapi kemarahan nyata. Untuk kalian bertiga memasuki rumah leluhur Wang tanpa terdeteksi berarti kamu kultivator. Tidak peduli dari sekte apa kamu berasal, bukankah orang tua kamu memperingatkan kalian semua selain dari anggota keluarga Wang, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengambil bahkan setengah langkah ke dalam. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua di tahap formasi jiwa. Teasan tidak menunjukkan ekspresi dan dia bahkan tidak melihat mereka. Bocah berkepala besar itu memutar matanya tetapi tidak berbicara. Melihat makam orang tuanya, Wang Lin menarik pandangannya. Dia menatap selusin lebih kultivator dan perlahan bertanya, siapa yang membangun kuburan ini? Suara Wang Lin datar, tetapi saat mendarat di telinga para kultivator, seolah-olah kekuatan surga telah memasuki telinga mereka. Perasaan tidak mampu melawan tiba-tiba muncul di hati mereka. Perasaan ini datang tiba-tiba, yang menyebabkan ekspresi para kultivator berubah drastis. Wajah kultivator jiwa formasi menjadi pucat. Dia telah mencapai tahap formasi jiwa dan telah mendapatkan domainnya sendiri, sehingga perasaannya bahkan lebih kuat. Dia merasa seperti domainnya akan ditelan. Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya harus menjawab. Jika dia tidak menjawab, dia akan segera pingsan. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur dan berkata, ini dibangun oleh keluarga kerajaan Fana. Itu adalah rumah bagi leluhur keluarga Wang dan juga rumah masa kecil leluhur planet Suzaku. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Wang Lin dan terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa orang ini terlihat sangat akrab, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingat. Keluarga Wang. Wang Lin merenung dan melihat makam orang tuanya. Dia berbalik dan hendak pergi bersama Teasan dan bocah berkepala besar. Namun tepat pada saat ini, gemuruh datang dari kejauhan dan sejumlah besar awan gelap bergegas mendekat. Pada saat yang sama, raungan marah datang dari dalam awan. Kamu punya nyali. Kamu berani masuk tanpa izin ke rumah leluhur Wang? Sekte Xuandaoku telah menjaga tempatnya selama beberapa generasi. Bagi kamu untuk masuk tanpa izin di sini berarti kamu berpikir Sekte Xuandaoku tidak ada. Seseorang berjalan bersama dengan raungan. Orang ini memiliki kepala rambut putih dan matanya bersinar.
Saat dia berjalan keluar, aura kuat dari kultivator transformasi jiwa tahap awal muncul. Setelah kultivator di sekitarnya melihat orang tua itu, mereka menjadi hormat. Jelas bahwa prestise lelaki tua ini di sini tinggi. Sekte Suandao. Tatapan Wang Lin terhadap orang tua itu menjadi sedikit lebih lembut. Dia mengangguk dan perlahan berkata, "Karena kamu telah mencapai tahap transformasi jiwa, apakah negara Zhao mencapai peringkat 5?" Orang tua itu datang dengan marah, tetapi dia terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Negara Zhaoku menjadi negara budidaya peringkat 5 300 tahun yang lalu. Semua kultivator di planet Suzaku tahu ini. Siapa kau?" Namun saat dia melihat Wang Lin merasa familiar. Seolah-olah dia telah melihat Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Negara budidaya peringkat 5. Wang Lin menatap bumi dan merasa bersyukur. Saat dia pergi, negara Zhao hanya peringkat 3, tapi sekarang, meskipun baru beberapa ratus tahun, sudah mencapai peringkat 5. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin dengan hati-hati menatap pria tua itu. Melihat lebih dekat, dia bisa melihat beberapa petunjuk dan tersenyum. Dia samar-samar bisa mendeteksi aura yang sangat samar. Aura ini milik dirinya sendiri. Dia ingat bahwa saat dia mencapai tahap formasi jiwa di negara Zhao, dia meninggalkan 10 biji roh. Orang tua ini adalah satu dari 10 orang itu. Wang Lin bertanya sambil tersenyum, "Selama tahun-tahun ini, apakah Sekte Suandao yang menjaga tempat ini? Apakah semua kultivator ini adalah murid dari Sekte Suandao?" Pria tua itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati menatap kelompok Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kemarahannya ditekan secara paksa, seolah-olah orang di depannya sangat dekat dengannya. Dia ragu sejenak dan berkata, "Itu bukan hanya Sekte Suandao. Sesekali, sekte berbeda dari planet Suzaku datang untuk menjaga tempat ini. Mereka yang datang adalah semua tokoh yang dihormati atau yang memiliki bakat luar biasa yang akan dipupuk oleh sekte tersebut. Menjaga rumah leluhur Wang adalah kehormatan besar bagi para kultivator planet Suzaku." Pria tua itu tidak tahu mengapa dia menjelaskannya dengan sangat rinci kepada Wang Lin. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Setelah mendengar kata-kata pria tua itu, tatapan Wang Lin menyapu kultivator lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki bakat yang sangat bagus. Dengan pengalaman Wang Lin, dia segera bisa mengatakan bahwa pria tua itu mengatakan yang sebenarnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menghela nafas. Dia tersentuh dan berkata, "Terima kasih semua." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan energi asal muncul. Itu menjadi kristal kecil yang jatuh pada setiap kultivator. Bahkan para penjaga yang terbaring di tanah mendapatkan kristal. Setiap kultivator kaget dan langsung merasakan panas mengalir melalui tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi aneh. "Kamu..." Orang tua transformasi jiwa itu bahkan lebih terkejut. Dia memandang Wang Lin dan merasa seperti dia bahkan lebih akrab. "Kamu sangat bagus. Itu tidak sia-sia bahwa aku memberikan benih roh saat itu." Saat Wang Lin berbicara, dia berbalik dan pergi dengan Teasan dan bocah berkepala besar mengikutinya. Mereka bertiga menghilang di cakrawala. Benih roh, tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia langsung memikirkan identitas orang itu. Wajahnya mengungkapkan kegembiraan yang tidak muncul dalam ratusan tahun dan dia berseru, "Leluhur keluarga Wang." Setelah dia berbicara, para kultivator di sekitarnya semua terguncang dan mengungkapkan kegembiraan. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka saat mereka menatap ke arah Wang Lin menghilang. Dia adalah leluhur keluarga Wang. Penjaga planet Suzaku. Orang nomor 1 di planet ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Leluhur keluarga Wang, Wang Lin.